Shalom Bapak Ibu terkasih, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Andreas Agloy Patasik di dalam Sirop, Siraman Rohani Pengampun. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia 1 ayat keempat sampai ayatnya yang ke-8. Yeremia 1 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada suatu ketika di sebuah desa ada seorang bapak-bapak yang pergi mengajak anak-anaknya untuk melihat sebuah pertunjukan sirkus yang kebetulan hadir di desa mereka. Pada saat itu banyak sekali hewan yang ada dalam pertunjukan sirkus tersebut. Ada singa, ada beruang, ada berbagai macam burung yang indah, ada kuda, ada hewan menggemaskan lainnya yang sengaja memang dilatih untuk berada di sirkus. Ketika kegiatan sirkus tersebut telah berakhir, banyak penonton yang dapat melihat sekitar area sirkus tersebut. Begitupun dengan bapak dan bersama anak-anaknya ini. Mereka keliling-keliling dan pada akhirnya mereka melihat seekor gajah yang tampak lesu, yang tidak terkurung di dalam kandang, tapi hanya diikat oleh seutas tali. Bapak dan anak-anaknya ini merasa kebingungan. Karena yang menahan gajah itu untuk tidak kabur hanyalah seutas tali biasa yang diikatkan di salah satu kakinya. Padahal kalau dipikir-pikir secara nalar, seharusnya gajah tersebut bisa menggunakan kekuatan tubuhnya yang luar biasa untuk memutuskan tali itu dan kabur. Karena penasaran, pria itu bertanya pada pawang gajah tersebut. Dia bertanya, mengapa si gajah tidak pernah mencoba untuk kabur? Kemudian pawang tersebut menjawab, "Jadi begini Pak, ketika gajah tersebut masih kecil, kami sengaja mengikat kakinya dengan seutas tali yang sama dengan pada saat ini. Jadi ketika gajah tersebut dewasa seperti saat ini, gajah tersebut masih percaya bahwa dia tidak dapat melepaskan tali itu untuk kabur." Jadi kalau kita lihat pola pikir gajah ini sejak kecil sampai besarnya tetap sama, yaitu bahwa dia tidak dapat kabur jika diikat dengan seutas tali tersebut. Saudaraku yang terkasih, dari cerita ini kita belajar sesuatu. Ketika seseorang sedari muda dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, seiring berjalannya waktu, dia akan tetap berpikir bahwa dia tidak akan bisa melakukannya, walau dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang besar. Begitupun dengan kisah kita pada hari ini. Saat Tuhan Allah memanggil Yeremia sebagai seorang nabi, Yeremia memiliki perasaan rendah diri. Dia minder dalam dirinya. Maka dari itu dia menolak panggilan Allah. Pada saat itu Yeremia merasa dirinya tidak mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai nabi Allah. Bagi Yeremia, Yeremia menilai bahwa dirinya tidak mampu menjadi nabi dari segi fisik, pengalaman, maupun kemampuan. Nah, kalau kita lihat di sini, kita melihat nampaknya Yeremia kurang menghargai dirinya sendiri.
Ia hanya memfokuskan perhatian pada kelemahan-kelemahan dirinya. Kelemahan dari segi fisik, kelemahan dari segi kemampuan. Dan dalam kisah ini, Allah mengenal betul siapa Yeremia. Dan Allah juga menghargai Yeremia. Karena Allah benar-benar mengenal dan Allah benar-benar menghargai siapa Yeremia. Maka dari itu Allah mau memakai Yeremia untuk melaksanakan tugas perutusannya sebagai seorang nabi. Dengan demikian saudara, Yeremia tidak boleh lagi merasa ragu-ragu terhadap kemampuannya. Karena apa? Karena Allah yang siap menolong dan mengatasi kelemahan yang ada dalam dirinya tersebut. Yeremia tidak boleh merasa ragu-ragu lagi terhadap dirinya. Karena kemampuannya sebagai nabi tidak dapat dinilai dari keadaan fisiknya, dari umurnya, melainkan juga harus dinilai dari bagaimana Allah menyertainya. Saudaraku yang terkasih, apa yang dialami Yeremia mungkin juga pernah kita alami. Atau malah sedang kita alami di dalam kehidupan kita. Perasaan rendah diri, atau biasa disebut minder, merupakan sebuah penyakit hati dan pikiran dalam kehidupan kita. Seseorang dapat disebut sebagai orang yang minder atau rendah diri, biasanya dapat dilihat jika dia selalu memiliki rasa ragu-ragu. Dia ragu-ragu ketika ingin melakukan sesuatu. Padahal sebenarnya dia sanggup untuk mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar jika Tuhan menghendakinya. Yang menjadi pertanyaan saudara, apa sih yang membuat kita minder atau rendah diri? Yang membuat diri kita minder, yang membuat kita rendah diri adalah karena kita selalu memusatkan perhatian pada kelemahan-kelemahan diri kita. Kita sering kali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan yang paling sering terjadi adalah selalu merasa orang lain lebih darinya. Mungkin lebih pintar, mungkin lebih cantik atau lebih ganteng, lebih kaya, dan lain sebagainya. Dan yang parahnya kalau sudah seperti ini, yakinlah tidak akan ada perkembangan yang berarti di dalam diri kita. Karena apa? Karena kita selalu berpikir, kalau orang lain bisa, ngapain harus saya? Dan tanpa disadari, penyakit minder ini hampir dimiliki oleh setiap dari kita tanpa memandang usia. Padahal kalau kita lihat dari kisah Yeremia, Tuhan Allah loh yang berjanji. Tuhan Allah juga yang memampukan Yeremia untuk melakukan tugasnya. Dan kalau kita mau mengimani, Tuhan Allah juga yang pasti memampukan dan menolong kita untuk melakukan tugas kita dan juga tugas perutusan dari Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, baik Bapak Ibu yang sudah merasa dewasa, baik Bapak Ibu atau Saudara yang pemuda atau bahkan mungkin yang masih remaja yang menonton video kita pada pagi hari ini. Kita harus ingat, kita dilahirkan unik dan berbeda. Ketika kita dilahirkan, pasti ada maksud dan tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, apalagi melakukan tugas pelayanan kita pada Allah, ayo, jangan dulu ditolak, tapi ayo kita coba untuk melakukannya. Tuhan ingin kita mengimani bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan ada bersama dengan kita, menolong kita, dan memampukan kita. Jadi, ayo ubah pola pikir kita. Dari yang tadinya rendah diri, menjadi anak Tuhan yang percaya diri. Dan mau melakukan tugas pelayanan kita bagi kemuliaan namanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.